Nah, kasus yang sekarang adalah, haruskah saya meningkatkan promosi atau peningkatan biaya iklan? Setiap keputusan strategis perusahaan pasti punya risiko. Analisis CPV ini memberikan gambaran dan evaluasi bagaimana profit perusahaan akan dipengaruhi oleh biaya-biaya yang ditimbulkan atau oleh keadaan perekonomian yang tidak berhubungan dengan produk secara langsung. Nah, kita lihat ya di kasus Mary Frost. Mary Frost ini berhasil memprediksi penjualan sebanyak 40 unit dengan tingkat laba 1.200. Berkat keberhasilannya, Mary berencana untuk melakukan promosi dengan memasang iklan. Biaya iklannya adalah 500 dan merupakan biaya tetap. Mary memprediksi penjualannya akan naik meningkat 10% melalui promosi ini. Haruskah Mary memasang iklan? Oke, tadi di awal Mary kan pengen dapat labanya adalah 1.200 ya. Mary pengen dapat laba nih 1.200. Kalau Mary pengen dapat laba 1.200, Mary cukup menjual 40 unit. Ternyata Mary belum puas dapat laba 1.200. Akhirnya dia punya ide, saya mau tambahin biaya iklan. Biaya iklannya $500 dan ini adalah biaya tetap. Nah, berdasarkan prediksi Mary, kalau dia meningkatkan biaya iklan, maka penjualannya bakal naik 10%. Kira-kira kalau misalnya dia penjualannya naik 10% dengan biaya iklan $500, keuntungannya naik atau enggak ya? Kita lihat contohnya ya. Nah, asumsi penjualan 40 paket sudah kita lakukan simulasi bahwa perhitungannya nanti akan mendapatkan laba. Sekarang asumsi penjualannya, struktur biayanya berubah karena ada iklan. Lihat ya, biaya tetap ini kan tadi adalah sewa stand 2.000. Sekarang biaya tetapnya adalah 500. Tambah 500. Jadi biaya tetapnya ada dua nih, dari sewa dan dari iklan. Sewa 2.000, iklan 500. Dengan iklan 500 diprediksi penjualan naik ke 44, yaitu naiknya 10%. 10% dari 40 berarti 44 paket nih ya. 40 paket karena ada promosi naik 10%, jadi 44. Berarti pendapatannya adalah 8.800. Dari mana? Dari 200 dikali 44 paket. Harga jualnya 200 ya. Biaya pembeliannya adalah 120. Harga beli dikali 44 paket, jadi 5.280. Margin kontribusinya selisih dari 8.800 dikurangi 5.200, jadi 3.520. Ini margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Biaya tetapnya apa aja? Sewa 2.000 ditambah iklan, karena kan nambah biaya iklan 500, jadi biaya tetapnya 2.500. 3.520 dikurangi 2.000 dikurangi 500 adalah mendapatkan mendapatkan laba 1.020. Nah, kira-kira harus nggak ya pasang iklan kita? Ternyata even Mary pasang iklan yang harganya 500, penjualannya kan naik tuh 44. Meskipun penjualannya naik dari 40 ke 44, ternyata labanya malah turun, ya nggak sih? Dari 1.200 jadi 1.020. Kalau melihat simulasi ini, ya udah mending tidak usah melakukan penambahan biaya iklan. Kalaupun ingin tetap melakukan biaya iklan, menambah biaya iklan, maka kenaikan penjualan harus di atas 10%. Jangan 10%, karena kalau 10% labanya turun. Jadi ini harus di atas 10%, misal 30 atau 40, yang penting di atas 10%. Nah, ini analisis CPV sudah bisa melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ya. Nah, sekarang adalah keputusan harga jual. Haruskah saya menurunkan harga jual? Contohnya adalah Mary Frost mempertimbangkan apakah akan menurunkan harga jual menjadi 175. Karena kan awalnya harganya 200 ya, $200. Nah, kalau harga jualnya diturunkan ke 175, maka penjualannya akan mencapai 50 unit. Tadinya kan 40 unit. Penjualan awal itu kan harganya 200 ya. Dengan harga 200 itu
bisa menjual 40 unit. Nah, sekarang kalau harganya diturunin jadi 175, maka penjualannya naik ke 50 unit. Kemudian, pemasok juga setuju untuk menjual setiap paket pada Mary Frost seharga 115. Karena kan tadinya harga belinya 120. Nah, sekarang si pemasoknya setuju nih, harga belinya juga turun jadi 115. Kira-kira mungkin gak ya Mary Frost menurunkan harga jual? Oke, we'll see bagaimana perhitungannya. Ini perhitungan awal ya. 40 paket dengan harga 200, labanya 1.200. Sudah saya bahas sebelumnya. Sekarang asumsinya penjualannya naik jadi 50 paket dengan harga 175. Jadi pendapatannya 8.750 dari 175 dikali 50 paket. Biaya pembeliannya tadi sudah disebut, pemasok mau menurunkan ke $115. Jadi kalau 50 paket jadi 5.750. Sehingga margin kontribusinya adalah 3.000. Dari 8.750 dikurangi 5.750. Kemudian biaya tetapnya tetap ya, sewa stand 2.000. Jadi margin kontribusinya 3.000 dikurangi biaya tetapnya 2.000, labanya jadi 1.000. Nah, even harga belinya turun ke 115, tapi harga jualnya juga ikut diturunin ke 175, ternyata labanya tidak mengalami kenaikan atau turun. Dengan demikian, keputusan untuk menurunkan harga jual ini tidak tepat. Jadi berapa seharusnya keputusan yang diambil? Jadi apa seharusnya keputusan yang diambil? Ya udah, berarti nurunin harganya jangan ke 175. Terus harus ke berapa? Kita lihat nih. Kalau misalnya target laba operasinya tetap pengen 1.200, berarti harga jualnya 179, jangan 175. Gimana caranya? Ingat, target laba operasinya 1.200 ditambah biaya tetap 2.000, berarti margin kontribusi yang harus kita peroleh adalah 3.200 dibagi jumlah unit diperkirakan terjual. Tadi yang diperkirakan 50 unit yang akan keluar, berarti margin kontribusi per unitnya 64 ditambah biaya variabel per unit, jadi 115 tambah 64, 179. Nah, kalau kita ingin menurunkan harga dengan kondisi laba yang diinginkannya tetap 1.200, berarti harganya jangan 175, tapi jadinya 179 dolar gitu ya. Gampang bukan? Nah, sekarang sudah terjawab semua ya, semua poin-poin kegunaan dalam cost volume profit analysis. Dengan analisis CPV, kita sudah tahu bagaimana menentukan berapa barang yang harus keluar, menentukan titik break even point, menentukan target laba operasi, menentukan target laba bersih dengan pertimbangan pajak, kemudian menentukan investasi atau penambahan biaya iklan, biaya promosi, serta melakukan pertimbangan menurunkan dan menaikkan harga jual. Artinya, next, ketika Anda nanti akan memiliki perusahaan, Anda sudah tidak perlu lagi tebak-tebak berhadiah. Misal, kamu nanti mau bikin perusahaan nih, mau jualan makanan, misalnya gitu ya. Sepanjang Anda tahu berapa harga jual, berapa biaya variabel, berapa biaya tetap, Anda bisa menentukan berapa target laba yang diinginkan. Analisis CPV ini akan sangat berguna jika Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kegiatan usaha Anda, misalnya nih yang lagi berjualan online shop, yang sedang melakukan usaha kecil-kecilan. Nah, analisis CPV ini sangat tepat digunakan dalam pertimbangan keputusan produk-produk tunggal. Jadi hanya satu produk tunggal gitu ya, mempertimbangkan. Nah, oke, sudah banyak yang saya jelaskan di season kali ini. Saya hanya akan menjelaskan cost volume profit analysis. Mudah-mudahan bisa Anda mengerti. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi kali ini kurang difahami atau tidak efektif dalam pembahasannya, dalam menggunakan berbahasa, bertutur kata, saya sungguh minta maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Next, kita akan
belajar mengenai analisis sensitivitas. Seberapa kuat sih anggaran yang kita punya? Seberapa kuat sih pertimbangan target laba operasi yang kita susun? Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kalau misalnya bermanfaat, tolong di subscribe channel ini. Tolong juga disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ilmunya bisa Anda terima dan bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan nyata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.